Hai semuanya, welcome back to my channel. Aku Farhan Abdillah akan jelasin ke kalian semua gimana sih sejarah perkembangan dari komputer serta fungsi-fungsi dari komputer itu sendiri dari masa ke masa. Sebelumnya, kalau channel ini bermanfaat untuk kalian, silakan tetap stay di sini untuk menonton apa yang akan aku bahas. Namun, kalau menurut kalian channel ini kurang bermanfaat, kalian punya pilihan untuk tetap tinggal di sini, menonton apa yang aku sajikan, atau memilih untuk pergi. Oke guys, check it out. Oke, sebagai awal dari pembahasan kita kali ini, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa sebenarnya pengertian dari komputer itu sendiri. Walaupun secara praktek kita semua mungkin sudah tahu dan mengenal komputer itu sendiri. Jadi komputer itu sederhananya adalah alat yang kita pakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram, guys. Jadi seperti itu. Setelah kalian tahu pengertian singkat dari komputer, kita akan langsung masuk ya ke pembahasan inti dari channel ini, yaitu sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer itu sendiri berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage dari Inggris itu mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang, guys. Jadi informasi untuk kalian semua bahwasannya secara garis besar komputer itu dibagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan juga militer, di mana komputer ini berfungsi sebagai perhitungan atau menghitung sistem persamaan linear dan juga berfungsi untuk memecahkan kode dari Jerman Nazi. Dan komputer ini menggunakan tabung vakum yang besarnya itu satu ruangan, guys. Besar juga ternyata ya. Selanjutnya generasi kedua itu dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Komputer ini diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan juga IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer generasi ini mulai memiliki memori dan juga sistem operasi, guys. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Ini dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer untuk masa selanjutnya, guys. Dan generasi keempat itu dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Baik, fungsi dari komputer. Dulu komputer yang kita tahu punya fungsi sebagai alat hitung seperti sistem persamaan linear dan juga pemecah kode rahasia dari sebuah organisasi bernama Nazi. Namun sekarang media belajar, media pendidikan, media bisnis dan juga peperangan sudah mulai menggunakan komputer. Pada akhirnya, komputer adalah sebuah anugerah yang benar-benar harus kita syukuri yang pernah ada di dalam hidup manusia. Saat ini semua sektor kehidupan manusia sangat-sangat memerlukan yang namanya teknologi komputer. Untuk itu, mari sama-sama kita mempelajari lebih banyak tentang komputer agar kita bisa mengikuti arus globalisasi, guys. Baik, sekian sudah apa yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Memang sedikit, namun hal itu perlu kalian ketahui sebagai dasar pengenalan tentang komputer. Yang intinya kita benar-benar harus mengetahui tentang komputer karena saat ini kita benar-benar membutuhkan yang namanya teknologi komputer. Sampai jumpa untuk kedepannya. Silahkan kembali lagi ke channel saya dan sebarkan hal-hal yang bermanfaat dari channel saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.